Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa bertemu lagi hari ini untuk kembali berdiskusi tentang probabilitas dan statistika. Hari ini kita akan membahas tentang peluang. Sebelum saya mulai, mohon teman-teman semuanya mengisi atau menulis nama dan NIK atau NIM di kolom di chat room ya, untuk menjadi catatan saya. Silakan ditulis NIM sama namanya, nomor induk mahasiswa, sebelum kita mulai. Ya, sambil teman-teman menulis, saya sampaikan bahwa saya mohon maaf mungkin kalau minggu kemarin kita kuliah terlalu lama, lebih dari 2 jam, sedangkan memang untuk masa ataupun kuliah online ini sebaiknya kuliah kita lebih padatkan lagi, dan mudah-mudahan hari ini kita tidak akan selama itu, karena diharapkan menurut koordinator mata kuliah paling cukup 3 kali 30 menit atau 90 menit paling lama. Yang kedua, saya juga sudah mengupload beberapa file di LMS. Selain untuk pendalaman hal-hal yang akan saya beri ataupun poin-poin yang diberi penegasan pada kuliah ini, juga ada berupa latihan yang harus teman-teman kerjakan. Dan nanti hasilnya teman-teman upload ya di LMS, dan pengerjaannya dilakukan dengan secara tulis tangan ya. Nanti itu menjadi bahan kita ke depan, bahan penilaian, termasuk juga nanti kita akan perdalam, dan nanti caranya atau tekniknya sedang saya pikirkan seperti apa biar saya bisa menggali dari seluruh mahasiswa atau seluruh teman-teman yang ada di kelas ini. Nah, jadi untuk pembahasan teori peluang ini saya akan berikan beberapa catatan penting. Ini pertama ya, untuk terkait dengan peluang, ingin saya tunjukkan bahwa sebenarnya peluang itu juga tidak bisa dilepaskan dari praktek ataupun dari pekerjaan yang terkait dengan analisis statistika yang kita lakukan. Jadi kalau kita berhadapan dengan populasi, dengan jumlah orang yang begitu banyak, memang benar bahwa ketika kita berhasil menargetkan ataupun menyentuh ya, atau menjangkau semua elemen atau unit yang ada di populasi, kita akan mendapatkan nilai parameter atau nilai sesungguhnya dari apa yang ingin kita teliti. Ya, biasanya kita simbolkan dengan mu untuk rata-rata, kemudian V untuk proporsi. Namun demikian teman-teman, kenyataannya tidak mudah untuk bisa menjangkau seluruh unit atau elemen yang ada di populasi, apalagi jumlahnya banyak. Maka kita sering kali melakukannya dengan sampling, atau kita memilih sebagian dari anggota populasi untuk dijadikan sampel. Namun demikian, karena terbatas yang kita jangkau, maka yang kita peroleh bukan parameter tetapi statistik. Ya, penyimbolannya pun biasanya berbeda. Kalau statistik itu dengan X bar atau X dengan garis di atas, dan juga nilai simbol P untuk proporsional. Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan dari mulai tahapan ketika kita memilih seseorang untuk dijadikan sampel, pasti itu sudah ada keterlibatan peluang di sana. Berapa peluang seorang akan terpilih menjadi sampel, menjadi wakil, dan seterusnya. Ketika analisis data dan ketika melakukan penarikan kesimpulan, kembali yang namanya peluang juga akan tetap terlibat di dalamnya. Nah, oleh karena itu teman-teman, adalah suatu hal yang penting ataupun suatu hal yang wajib dilakukan dalam konteks kita memahami peluang ya, dan tentunya dalam konteks paling rendah bagaimana kita menghitung atau melakukan perhitungan peluang ini. Salah satu video juga
menjelaskan bagaimana teman-teman bisa memilih teknik ataupun cara dalam perhitungan peluang. Pada dasarnya ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah aksiomatik. Aksiomatik itu berarti didasarkan pada aksioma-aksioma ataupun teorema-teorema yang sudah dianggap kebenarannya. Jadi tinggal kita mempergunakan saja. Ada juga pendekatan yang bersifat klasik atau disebut juga sebagai pendekatan subjektif. Pada dasarnya ini adalah pendekatan yang akan memperlakukan seluruh unit dalam populasi itu memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Dan pendekatan yang ketiga adalah pendekatan secara objektif, yaitu menggunakan data yang kita kumpulkan dari penelitian secara empiris. Nanti di bagian akhir teman-teman bisa lihat video yang sudah saya sertakan di LMS. Teman-teman, ketika menghitung atau melakukan perhitungan peluang, hal yang paling atau yang harus teman-teman pahami adalah terkait dengan ruang sampel. Endika, pernah dengar namanya ruang sampel itu apa? Pernah, Pak. Apa itu? Halo, Pak. Masih paham kan? Ya, Pak. Nah, apa itu ruang sampel? Ruang sampel itu menurut saya itu kayak ada beberapa ruang dari setiap sampelnya, Pak. Ada beberapa ruang. Atau per definisi dulu apa kira-kira, Endika? Definisi ya. Nah, di mana waktu itu belajar? Definisi. Dulu SMA atau SMK? SMA ya? SMK, Pak, saya, Pak. Oh, SMK. Di SMK nggak belajar statistika? Dikit. Kurang memahami, Pak. Orang memahami. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Ya. Truly. Iya, Pak. Oke. Truly kalau bahasa Inggris L-nya 2 ya? Kenapa, Pak? Putus-putus, Pak. Kalau bahasa Inggris truly itu L-nya 2 ya kalau nggak salah? Enggak, Pak. Oh enggak. Truly Saya. artinya apa? Memang truly artinya apa? Kalau truly yang dari Bapak saya bilang artinya benar, Pak, gitu. Dari truly. Luar biasa, luar biasa. Insya Allah menjadi doa ya, Truly ya. Amin. Oke, Truly, pernah belajar tentang ruang sampel kan? Belum itu kan? Oh, belum. Dulu memang dari SMK juga? Iya, dari SMK, Pak. Oke, jadi sampai saat ini belum pernah dengar atau belum pernah ada memahami istilah ini? Belum, Pak. Oke, ya udah. Soalnya nggak ada pelajaran ini juga. Baik, kalau begitu nanti kita bahas ya. Ini yang perwakilan dari BIN ini pernah belajar tentang ruang sampel? Rangga itu anggota BIN ternyata. Saya baru tahu ada kelas saya ada anggota BIN di sini. Rangga, ruang sampel itu apa, Rangga? Percobaan acak kan, Pak? Percobaan acak. Oke. Himpunan semua. Boleh lah. Oke. Apalagi? Itu aja sih pengen tahu, Pak. Lupa. Oke. Soalnya Pak lama udah kayak ini. Baik. Oke. Safira. Ya, Pak. SMK, SMA? SMA, Pak. SMA, oke. Belajar statistiknya dalam kalau begitu. Apa itu ruang sampel? Seingat saya itu semua hasil yang memungkinkan dalam suatu percobaan, Pak. Semua hasil yang memungkinkan dalam sebuah percobaan. Oke, udah ada mepet-mepet dikit ya. Ada definisi lain? Lupa, Pak. Oke, kamu masih muda, jangan lupa, Safira ya. Oke. Nah, teman-teman, oke, sebelum saya lanjutkan atau sebelum saya sebutkan definisinya ya. Jadi ruang sampel ini nanti akan terkait dengan event atau kejadian. Ya, kejadian yang baik, kejadian yang sifatnya certain event atau sure event ya. Kalau dalam peluang ini ada peluang yang satu, artinya kejadian yang pasti akan terjadi.
ada juga impossible event, kemudian ada juga tentang mutually exclusive event. Kalau mutually exclusive event itu adalah kejadian-kejadian yang saling menutupi atau saling meniadakan. Kalau teman-teman melakukan tos dadu, katakanlah ya, bahwa kemunculan mata dadu 1 itu sifatnya mutually eksklusif dengan kemunculan mata dadu 2, 3, 4, dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika mata dadu 1 muncul, maka mata dadu yang lain tidak akan muncul. Akan tertutupi lah kira-kira seperti itu. Nanti ada dependent events, kemudian ada independent events. Ini lebih kepada hubungan atau yang terjadi, ya. Jadi kalau dependent events berarti kejadian-kejadian yang memang saling tergantung dalam kejadiannya ataupun ada hubungannya dalam kejadiannya. Kalau independent event berarti saling lepas ya kejadiannya. Kemudian tadi seperti disebutkan oleh siapa Rangga ya, bahwa ada eksperimen acak ya terkait dengan ruang sampel ini. Nanti teman-teman lihat di videonya ya apa itu eksperimen acak. Yang jelas eksperimen itu pasti percobaan. Kita melakukan percobaan dan kita mengharapkan hasil yang ada atau yang muncul dari percobaan tersebut. Nah, kalau eksperimen atau percobaannya acak seperti apa? Yang paling tidak nanti teman-teman bisa melihat ada 3 syarat untuk suatu eksperimen akan dikatakan sebagai eksperimen acak. Kemudian juga nanti ada istilah ruang sampel dan ada istilah titik sampel. Kemudian karena, saya sampaikan dulu. Ruang sampel adalah tidak lain himpunan atau kumpulan dari semua kejadian yang mungkin muncul sebagai hasil dari sebuah percobaan. Jadi ketika kita melakukan percobaan, ya kemudian kita bisa mengidentifikasi hasil-hasil apa saja yang bisa muncul. Nah, maka ketika kita bisa menginventarisir seluruh kemungkinan itu atau seluruh kejadian yang mungkin itu, maka itulah ruang sampel. Jadi ruang sampel itu merupakan himpunan atau kumpulan dari apa? Semua kemungkinan atau semua hasil yang mungkin muncul. Jadi kalau teman-teman mengetos sebuah koin, maka hasil yang mungkin muncul kan bisa gambar, bisa angka. Maka ruang sampel dari pengetosan sebuah koin itu adalah angka atau gambar. Kalau teman-teman ngetosnya dengan menggunakan dadu, maka ruang sampelnya akan berisi mata dadu 1, mata dadu 2, sampai mata dadu 6. Kalau sekarang kita mengetosnya dengan 2 buah koin, maka ruang sampelnya akan terdiri dari apa? Dari gambar-gambar. Karena kita akan mengamati 2 buah hasil, karena ada 2 buah koin yang kita libatkan. Di gambar-gambar, kemudian gambar angka, kemudian angka gambar, dan angka-angka. Nah, teman-teman, jadi sekali lagi, karena ruang sampel itu merupakan himpunan atau kumpulan dari seluruh kemungkinan tadi, maka teman-teman pun harus memahami sifat-sifat yang dapat diimplementasikan ataupun yang ada di himpunan. Seperti bagaimana menentukan irisan, menentukan gabungan, menentukan komplement, ya, dan seterusnya. Jadi sifat himpunan kan tidak hanya 3 itu. Ada selisih juga gitu dan seterusnya. Nah, bahkan waktu di SMA harusnya teman-teman juga masih ingat ketika kita akan menghitung gabungan 2 buah himpunan gitu ya. Peluang peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Kalau itu misalnya himpunannya adalah tidak saling lepas. Nah, ketika teman-teman menghitung atau melakukan perhitungan peluang, ruang sampel ini menjadi kunci yang paling penting. Kenapa demikian? Ya, karena ketika misalnya Ivan, ya Pak, tahu kenapa peluang munculnya gambar dalam pengetosan sebuah koin itu adalah setengah? karena titik sampelnya 2 Pak. Good. Jadi kemunculan gambar itu satu kemungkinan, betul nggak? Iya Pak. Dari berapa kemungkinan seluruhnya? 2. 2. Berarti 1/2. Jawabannya seperti itu. Sekarang, Van tahu nggak? Kalau saya ngambil sebuah kartu dari tumpukan kartu gaplek,
Berapa peluang bahwa kartu yang terambil adalah balak 6? Ivan bisa jawab nggak? Gaplek. Pasti tidak bisa Pernah, Pak. jawab, kalaupun Tidak. lama. Karena apa? Karena tidak tahu berapa jumlah kartu gapleh, betul nggak? Ya, Pak. Kalau kartu bridge tahu jumlahnya berapa tanpa joker? Nggak tahu juga, Pak. Aduh, luar biasa. Ini orang soleh nih berarti kalau gitu Ivan. Betul kan ya? Orang rumahan sekali berarti ya. Insya Allah, Pak. Tidak pernah gaul. Tidak pernah main gapleh sekalipun. Oke, sekarang saya nanya. Fikri, Muhammad Fikri Prastan tak ya, Fikri. Nggak ada. Ahmad Syamsuadin. Iya, Pak. Tahu jumlah kartu bridge berapa, Mat? Kartu bridge 52. Nah, good. 52. Tanpa joker kan? Iya. Jadi kalau saya ngambil sebuah kartu secara acak, berapa peluang kartu itu adalah as jantung hati? Apa? Asap apa? Jantung hati. Oh, 1/52. Good. Karena kita tahu berapa jumlah seluruhnya, betul nggak? Iya. Kalau kartu as, berapa peluang itu kartu as? 4/52. 4/52. Ahmad tahu berapa jumlah kartu gaple? Tidak, Pak. Kalau ditanya sampai besok pun pasti nggak akan bisa jawab. Kenapa? Tidak tahu. Karena tidak tahu jumlah atau ruang sampelnya. Ya, jadi kalau ruang sampel itu adalah himpunannya, jadi kalau titik sampel itu adalah jumlah kemungkinannya itu sendiri. Jadi baik Ivan maupun Ahmad tidak bisa jawab. Karena apa? Karena tidak tahu berapa jumlah kartu gaple. Kalau teman-teman nanti cari informasi gitu ya, terus kemudian tahu bahwa sebenarnya kartu gaple 28, berarti tahu nanti berapa peluang bahwa kalau ngambil satu kartu secara acak dari tumpukan kartu gaple, bahwa itu adalah kartu balak 6, jawabannya adalah 1/28. Nah, jadi sekali lagi, teman-teman, dalam konteks identifikasi atau memastikan titik sampel yang ada di sebuah ruang sampel itu penting dalam perhitungan peluang, ya contoh-contohnya seperti itu tadi. Dan juga nanti teman-teman akan bisa membedakan atau ada jenis-jenis ruang sampel. Ada yang diskrit, ada yang kontinu. Nah, untuk keperluan ruang sampel itu, teman-teman juga harus tetap mengingat ataupun harus ingat kembali bagaimana cara kita mencacah ruang sampel itu. Disebut juga sebagai analisis kombinatorik, ya. Berarti ini ada kaitannya dengan kaidah penjumlahan dan perkalian. Silakan videonya nanti dilihat. Dan itu juga menjadi syarat untuk sebagai bukti teman-teman telah menyelesaikan kehadiran untuk pertemuan kedua ini. Juga ada terkait dengan kombinasi dan permutasi. Ya, saya akan menekankan bahwa begitu penting kita untuk mengetahui atau mampu mencacah ruang sampel dengan tepat. Biar apa? Biar kita bisa menghitung ataupun bisa melakukan perhitungan nilai peluang yang sebenarnya. Jadi kalau kita misalnya tahu hasil dari pengetahuan sebuah dadu adalah 6 kemungkinan, ketika ditanya berapa peluang munculnya mata dadu 1, berarti kita jawab 1/6. Tapi kalau kita tahunya atau menganggapnya ada 7 kemungkinan, kita jawab 1/7, berarti sudah jelas itu adalah salah. Ya, kira-kira seperti itu. Sekali lagi, teman-teman, bahwa untuk mendeteksi ataupun mencacah ruang sampel itu adalah suatu hal yang penting supaya kita tidak salah ataupun tidak menghasilkan hasil perhitungan yang tidak akurat. Oke, Wedan, Muhammad Wedan. Ya Pak, hadir Pak. Lengkap ya? Ada yang mau tanyakan nggak? Jelas ya. Jadi harus benar ketika kita melakukan identifikasi atau pencacahan titik sampel yang ada di ruang sampel. Oke, Wedan.
Pernah nembak cewek? Belum pernah, Pak. Luar biasa. Hebat. Oke, saya nanya kalau gitu. Kalau cowok nembak cewek berarti kan suka ada reaksi dari cewek ya? Betul nggak? Betul, Pak. Oke, saya nanya sekarang kaitan dengan perhitungan peluang juga. Berapa peluang seseorang yang menembak cewek misalnya akan diterima? Jadi kita pikirkan dulu kemungkinan hasilnya berapa kemungkinan, kemudian hitung diterima itu berapa peluangnya. Coba, berapa peluangnya? Ada. Peluang diterima dan tidaknya ya, Pak. Peluang diterima aja dulu, yang tidak biarin. Berapa? Tadi kan kalau kita ngitung berapa peluang munculnya gambar adalah 1/2, karena satu kemungkinan dari dua kemungkinannya. 50%, Pak. 50% atau satu kemungkinan dari berapa kemungkinan seluruhnya? Satu kemungkinan dari dua kemungkinan, Pak. Oke, dua kemungkinan responnya apa berarti? Diterima dan? Diterima dan ditolak gitu, Pak. Oke, ditolak. Baik, terima kasih Wedan atas jawabannya. Saya hargai ya. Berarti hati-hati Wedan ke depan. Ya, akan ketemu dengan kemungkinan ketiga. Biasanya perempuan itu tidak menjawab ya atau tidak. Tidak memberikan jawaban satu kemungkinan ya atau kemungkinan tidak, tapi suka ada jawaban seperti ini. Kita itu sudah lama berteman, rasanya seperti saudara, dan rasanya saya sulit untuk membuat keputusan. Itu ya atau tidak? Itu setengahnya mungkin, Pak. Ya, artinya apa? Itu pernah dengar kan teman-teman yang digantung, benar kan? Benar nggak? Pernah, Pak. Pernah. Berarti sekarang peluang diterima berapa berarti sekarang? Masih yakin 1/2? Masih yakin 1/2? Satu berarti kalau misalkan ada kemungkinan lain 1/3 berarti, Pak. Iya, betul. Ingat ya, kita jadi cowok jangan polos-polos amat lah ya. harus tahu nanti kalau dijawab seperti itu sama cewek kan kita lain masalah. Oke ya, itu hanya sebagai contoh aja dalam perhitungan peluang ya. Boleh dianggap serius boleh gitu ya. Boleh, yang penting gini, yang penting kita memang harus tahu banyak informasi lah terkait dengan apa yang akan kita selesaikan terkait dengan peluang ini. Mengidentifikasi ruang sampel itu menarik, Pak. Karena kita akan diasah untuk berpikir secara tajam, untuk mengetahui atau mengidentifikasi seluruh kemungkinan yang bisa muncul. Oke, Faiza bisa baca pertanyaan ini? Sebuah eksperimen dilakukan dengan mengetoskan koin hingga muncul gambar dan kemudian hitung jumlah pengetosan yang telah dilakukan. Oke, berarti kita melakukan percobaan sampai kita mengharapkan hasil apa? Muncul gambar, Pak. Gambar, oke. Jadi kalau muncul gambar, percobaan kita hentikan. Nah, untuk titik sampelnya apa yang harus kita definisikan atau harus kita tuliskan? Isi ruang sampelnya apa? Gambar sama angka, Pak. Oke, kalau pengetosan 1 koin, tapi kan definisinya dirubah sekarang. Apa yang harus dihitung? Jumlah pengetosan. Kalau jumlah berarti isinya apa? Kalau ditanya jumlah, jawabannya apa? Ada yang tahu yang lain? Kalau ditanya jumlah, jawabannya apa? Angka. Ya, Pak.
Nah, angka berarti kita akan berhadapan dengan angka. Bayangkan sekarang angka itu dari mulai min tahingga sampai plus tahingga. Oke? Nah, terkait dengan percobaan, angka yang mungkin untuk mendefinisikan jumlah percobaan itu angka seperti apa? Bisa negatif nggak? Gitulah, langsung. Bisa nggak jumlahnya negatif? Tidak, Pak. Nggak bisa. Berarti minimal berapa, Faiza? Minimal 1 kali. 1. Kenapa 0 nggak boleh? Kalau 0 berarti dia tidak melakukan pengetosan, Pak. Dan Oh, tidak ada kalau tidak eksperimen yang dilakukan. Oke, berarti kalau tidak ada eksperimen, tidak ada hasil, betul kan? Iya, Pak. Oke, pelajaran perhidup yang kedua sekarang setelah tadi yang digantung. Berarti kalau mau dapat hasil, kita harus apa, Faiza? Harus melakukan eksperimen. Iya, Berusaha. harus berusaha. Karena kalau tidak ada usaha, nggak akan ada hasil. Ya, oke. Sekarang berarti kita melakukan tos nih 1 kali. Hasil yang mungkin ataupun yang mungkin muncul hasilnya apa saja, Faiz? Baru dilakukan 1 kali berarti ada 2 kemungkinan antara angka sama gambar, Pak. Bisa angka, bisa gambar. Kalau angka berarti kita stop, betul nggak? Kita berhenti percobaannya, karena kita akan karena percobaannya akan dilakukan hingga muncul gambar. Jadi kalau pada percobaan pertama muncul gambar, maka itu akan berhenti percobaannya. Berarti jumlah percobaannya berapa? 1, Pak. 1, betul. Jadi nilai yang pertama untuk titik sampainya adalah 1. Ada kemungkinan lain? Kemungkinan lain mungkin jika muncul angka maka harus melakukan pengetosan lagi. Oke, jadi kalau pengetosannya menghasilkan angka, kita harus angka harus lanjut dengan pengetosan selanjutnya. Berarti ada pengetosan keberapa yang lakukan sekarang? Kedua, Pak. Kedua. Oke, di pengetosan kedua juga tidak ada jaminan bahwa gambar yang muncul, betul nggak? Iya, Pak. Tapi mungkin juga angka. Kalau gambar yang muncul berarti stop, berarti jumlah pengetosan kita semuanya berapa? Ada 2 kali, Pak. 2 kali, berarti tadi 1 kemungkinan 1, kemudian kemungkinan yang sekarang adalah 2. Tapi kalau munculnya angka, apa yang terjadi? Dilakukan pengetosan lagi, Pak. Pengetosan lagi, dan itu terus berulang kalau memang munculnya angka. Sampai kapan, Faiza? Sampai muncul gambar, Pak. Bisa dijamin sampai berapa kali? Tidak, Pak. Tidak, makanya itu akan terus berulang karena tidak ada jaminan akan angka muncul dalam atau gambar muncul dalam percobaan tertentu. Makanya akan terus berlaku sampai tak hingga. Oke, hasil yang muncul bisa dihitung nggak? Bisa dihitung hasil yang muncul? Satu, 2, 3, itu bisa dihitung nggak? Bisa, Pak. Bisa, hanya tidak terhingga atau disebutkan bahwa untuk ruang sampel seperti ini disebut sebagai countable atau dapat dihitung, tapi infinite. Artinya tidak terbatas. Kalau kondisi seperti ini adalah ruang sampel yang dapat dihitung namun tidak terbatas. Ada? Iya, Pak. Kalau Ahda menghitung jumlah helai rambut di kepala Ahda, dapat dihitung nggak? Bisa, Pak. Bisa. Ada batasnya nggak jumlahnya? Ada, Pak. Ada, betul. Nah, kalau itu konteks yang kedua dapat dihitung tapi terbatas. Seperti ketika kita melakukan tos dengan dadu, pasti itu dapat dihitung hasilnya dan terbatas. Jumlahnya 6, begitu kan? Demikian juga untuk rambut juga bisa. Ya. Muhammad Naufal. Muhammad Naufal. Hadir, Pak. Oke.
Kalau jumlah butir di pasir, butir pasir di pantai bisa dihitung nggak? Kayaknya enggak sih, Pak. Masa ambil satu apalah gitu, 1 sendok simpan di tangan kita, bisa Kalau kita misalnya, pisah-pisahkan nggak kalau butirannya? misalnya dalam jangka dikit bisa aja, Pak. Oke, tapi walaupun banyak tetap sebenarnya bisa kita hitung, hanya memang jumlahnya atau sampai berapa kan? Iya, Pak. Pasti ada batasnya, ada apa? Ada akhirnya. Berbeda dengan tadi, kalau toss coin itu tadi tidak bisa, mungkin bisa terus-menerus terjadi gitu ya. Tapi kalau jumlah helai rambut, jumlah butir pasir, pasti itu akan ada batasnya. Setuju ya? Nah, jadi Setuju, untuk Pak. kasus-kasus seperti itu termasuk kepada ruang sampel yang dapat dihitung, dan ini adalah merupakan ruang sampelnya adalah sampel seperti apa, nanti akan kita lihat. Sekarang kita bandingkan dengan yang satu ini. Sebuah pensil dijatuhkan ke sebuah area berbentuk kotak berukuran 10 cm kali 10 cm. Kemudian dicatat titik tempat jatuhnya pensil tersebut. Jika area kotak tersebut didefinisikan dalam koordinat X dan Y, tentukan sampel space-nya. Jadi misalnya titik di paling kiri bawah itu atau paling ujung itu misalnya itu adalah koordinat 0,0. 10 cm untuk X, 10 cm untuk Y. Maka ruang sampelnya dari mana sampai mana? Ada yang tahu, Rizal? Dapat dipahami kalau titik koordinatnya akan dari mulai 0,0 sampai 10,10? Iya, Pak. Dapat, Pak. Dapat ya. Oke, jadi pertanyaan saya sekarang. Ada berapa titik di antara 0,0 sampai 10,10 ini? Ada 100 lebih mungkin, Pak. Oke, 100 lebih atau 100? 100 kayak, Pak. 100, kalau satuannya sentimeter dalam bentuk satuan ya. Iya, Pak. Bagaimana kalau 1 desima? Double, Pak, berarti, Pak. Oke, jadi berapa? 100? 1000 mungkin, Pak. Alah, kalau 1 desima berarti 0,0 sampai 10,0 ya. Ada berapa? Iya, Pak. Ada berapa? Berapa angka? Kalau 1 desima? 100 bukannya? 100 nggak? Iya, Pak. 100. 100 kali 100 berarti ya? Iya. Oke, pertanyaan saya sekarang begini. Apakah ada batasannya nggak desimanya? 1 desima, 2 desima. Kalau desima sampai berapa? Desimal tidak ada batasannya, Pak. Tidak ada batasannya. Persis ketika kita ditanya, berapa jumlah angka antara 0 dan 1 menurut Ahda? Jumlahnya tak terhingga, Pak. Tak terhingga. Maka dapat dibayangkan, tempat jatuhnya pensil ini pasti akan tidak terhingga. Dapat dihitung nggak? Iya, Pak. Dapat dihitung, Pak. Benar, serius? Enggak, Pak. Kalau sampai tak terhingga nggak, tidak dapat dihitung. Oke, karena apa? Kalau tadi kan memang 1 kali, 2 kali kan dapat dihitung ya? Iya, Pak. Nah, kalau ini kan tidak dapat dihitung karena ini kan sifatnya nanti kontinu, betul nggak? Tidak terputus-putus gitu. Iya, dalam sebuah garis bilangan. Nah, oleh karena itu untuk kasus ini kita sebut sebagai ruang sampel yang uncountable sample space. Artinya ruang sampelnya tidak dapat kita hitung. Nah, ini penting teman-teman untuk dipahami ya. Identifikasi ruang sampel seperti ini karena nanti akan menentukan ya jenis ruang sampelnya. Kalau dia tidak terbatas ataupun juga bisa terbatas, tapi kalau dapat dihitung maka dia disebut sebagai ruang sampel diskrit. Tapi kalau dia tidak dapat dihitung ya pasti ruang sampelnya adalah kita sebut sebagai ruang sampel kontinu.
Pemahaman ruang sampah diskrit sama kontinu ini penting teman-teman, karena untuk apa? Untuk memastikan ataupun untuk menentukan nanti dalam kaitannya ke peluang lebih lanjut, kita akan berhadapan dengan namanya variabel acak. Nanti variabel acak itu ada variabel acak diskrit, ada variabel acak kontinu. Dalam perhitungan peluangnya pun nanti treatmentnya berbeda. Kalau diskrit itu pakai sigma, kalau kontinu pakai integral, dan seterusnya. Tapi untuk kali ini, untuk pertemuan ini, pahami dulu aja teman-teman bahwa ketika kita membuat ruang sampel itu akan ada kemungkinan seperti ini. Jadi ada kemungkinan yang titik sampelnya dapat dihitung ataupun tidak dapat dihitung. Baik teman-teman, sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu yang ingin ditanyakan? Reza, ada pertanyaan, Za? Belum, Pak. Oke. Kemudian Bintang, ada pertanyaan Bintang? Tidak. Oke, baik teman-teman. Kita lanjutkan kalau begitu ya. Oke, sekarang bagaimana kita mencacah ruang sampah sebagai contoh ini. Di kotak ada berapa bola? 9, Pak. 9. Tapi kalau dari sisi warnanya ada berapa warna? Ada 3 warna. Oke. Sekarang kita ambil katanya 2 buah bola berturut-turut tapi tidak dikembalikan. Berarti kita bayangkan sekarang di pengambilan pertama ada berapa kemungkinan warna yang dapat diambil? 3, Pak. 3. Oke, apa saja? Merah, putih, sama biru. Oke, bisa M, bisa P, bisa B. Oke. Sekarang yang kedua, ada berapa kemungkinan? 1/9, Pak. Bukan. Oh, kemungkinan warnanya yang pada pengambilan kedua, ada berapa kemungkinan? 3 juga, Pak. 3 juga. Oke, nah dengan demikian berarti titik sampelnya apa saja untuk kemungkinan pengambilan 2 bola ini? Berapa bola yang diambil? 2, Pak. 2 bola. Berarti teman-teman bayangkan kemungkinan bola pertama, kemudian kemungkinan bola kedua. Kemungkinan pertama apa? Merah, putih, atau biru. Oke, kalau misalnya yang pertama terambil merah dan di pengambilan kedua terambil merah, maka titik sampelnya apa sekarang? Merah-merah. Merah-merah. Jadi yang kedua apa? Putih biru mungkin, Pak. Merah putih. Saja Merah berurut ya, merah biru sampai nanti yang terakhir adalah biru-biru. Bisa ya mencacahnya ya? Mudah lah, ini kan masih sedikit. Ada berapa kemungkinan hasil? Enggak? Ada berapa hasil? Ada kemungkinan? Ada berapa kemungkinan? Ada yang bisa jawab? Bintang? Ada berapa kemungkinan hasil? Rido, ada berapa kemungkinan nih? Ruang sampelnya ada berapa titik sampel di dalamnya? 9/3. Bukan 9/3. Ketika teman-teman mencacah MM, MP, MB, PM, PP, PB, BM, BP, BB, itu ada berapa biji? Ada berapa kemungkinan? 9, Pak. 9. Good. Betul. Begitu jawabannya, yakin ya. Jadi kalau sekarang saya tanya, berapa peluang bahwa kedua bola yang terambil itu berwarna biru? Berapa peluangnya? 3 kali. 3 kali. 3/9, Pak. Berapa? 3/9. Oke, lihat. Di ruang sampel ini, kemungkinan biru-biru adalah berapa kemungkinan?
1/9, Pak. Jadi satu kemungkinan dari 9 kemungkinan sebelumnya berarti 1/9. Begitu teman-teman. Jadi lihat dulu misalnya ya, dari satu titik atau kemungkinan seluruhnya yang ada di ruang sampel ada berapa. Oke, tadi kita hitung misalnya kemungkinan di pengambilan ke bola pertama 3. Di pengambilan bola kedua 3. Berarti kan 3 kali 3 ada 9 kemungkinan. Dan kita cacah dari mulai MM, MP, sampai BB. Nah, kalau ditanyakan berapa peluang bahwa keduanya adalah berwarna biru, berarti lihat, biru ini adalah satu kemungkinan dari seluruh kemungkinan yang ada. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Teman-teman, ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, Pak. Oke, good. Sekarang, selanjutnya. Bagaimana kalau kita sekarang mengambilnya 3 bola berturut-turut atau berurutan? Berarti ada pengambilan pertama, pengambilan kedua, pengambilan ketiga. Tadi pas kita 2 bola, pengambilan pertama kemungkinannya 3, pengambilan kedua adalah 3. Jadi seluruh titik sampelnya ada 3 kali 3 atau 9. Sekarang berapa kalau 3 bola? Berapa? Endika? Berapa titik sampel yang ada di seluruhnya, Endika? 27, Pak. 27. Oke, good. Berarti kan 3 di kemungkinan pertama, 3 di kemungkinan kedua, 3 kemungkinan di pengambilan ketiga. Begitu, Endika? Iya, Pak. Oke, berarti kalau saya tanya, berapa peluang bahwa bola yang terambil itu adalah ketiga-tiganya biru? Biru ketiga-tiganya berapa kemungkinan? 1/27. Satu kemungkinan. Dari 27 kemungkinan seluruhnya adalah 27. Berarti kan seluruhnya. Oke. Anggap dulu lah itu adalah contoh perhitungan sederhananya. Tapi teman-teman harus diperhatikan begini. Setelah teman-teman melakukan pencacahan, ada 27 kemungkinan. Coba lihat lagi kembali kepada kotak. Ada nggak kejadian yang tidak mungkin dari 27 titik sampel itu? Perhatikan. Bola merah ada berapa? 2, Pak. 2. Ada 2. Kalau teman-teman mencacah, berarti kan tadi mencacahnya mulai dari merah, 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 putih, merah, merah, biru, sampai nanti biru, 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 biru. Betul kan? Iya, Pak. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dengan kondisi ini ke titik sampel MMM bisa terjadi? Tidak, Pak. Tidak. Bisa, Pak. Oke, jadi sekarang harus ada analisis lagi, harus dilihat. Jadi sekarang kemungkinan titik sampelnya ada berapa kalau begitu? -26. 26. Oke, dengan demikian berarti jawaban ketika ditanya berapa peluang bahwa yang muncul adalah ketiga-tiganya bola biru adalah 1/26. Jadi sekali lagi saya tunjukkan bahwa ketika kita kurang cermat dalam menghitung titik sampel yang ada, berarti akan ada kekeliruan atau kesalahan kita dalam menghitung peluangnya. Oke, nangkep teman-teman ya? Nangkep? Nangkep, Pak. Oke, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Ada? Oke, sekarang siapkan kertas di depan teman-teman. Ya. Oke, jadi untuk menghitung atau mencacah itu biasanya kita bisa mempergunakan diagram plot. Oke, sekarang. Nah, tolong tuliskan ya, tuliskan di oret-oretan teman-teman untuk soal ataupun untuk kasus yang kedua ini. Jadi ada sekumpulan mahasiswa, ada sekumpulan 6 mahasiswa dan 4 mahasiswi.
Misalnya di satu ruangan lah ya, berarti totalnya jadi 10. Akan diambil 3 orang sebagai perwakilannya. Dilihat dari jenis kelaminnya, tentukan sampel space untuk perwakilan tersebut. Nah, teman-teman sekarang tulis di atas berarti ada wakil 1, wakil 2, wakil 3, berderet aja ya, berurutan atau berdempetan ya. Wakil 1, wakil 2, wakil 3. Berarti kemungkinan pertama yang bisa muncul sebagai titik sampel. Dalam wakil pertama, dilihat dari jenis kelaminnya, ada berapa kemungkinan? Halo, teman-teman? Ada berapa kemungkinan? Safira. Safira. Wakil pertama ada berapa kemungkinan dilihat dari jenis kelaminnya? 2, Pak. 2, yaitu? Laki-laki perempuan. Oke, sekarang tulis wakil pertama laki-laki. Berarti wakil kedua sekarang masih di baris yang sama. Ada berapa kemungkinan? Ada berapa kemungkinan wakil kedua? Dilihat dari jenis kelaminnya. 2 juga, Pak. 2 juga. Oke, misalkan kita ambil yang terambil adalah laki-laki. Yang ketiga juga pasti 2. Kita ambil laki-laki. Berarti titik sampel kemungkinan wakil yang pertama kombinasinya adalah laki-laki, laki-laki, laki-laki. Betul nggak? Iya, Pak. Oke. Terus yang kedua bisa laki-laki, laki-laki, perempuan. Betul nggak? Iya, Pak. Oke, tolong sekarang tuliskan, lanjutkan penulisan kemungkinannya. Titik sampel ketiga, keempat, dan seterusnya sampai yang paling maksimal. Ada berapa kemungkinan seluruhnya? Yasmin. 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 Udah 3 kali, berarti pas ya di WO. Vero. Ayu Syahira. Vero. Vero. Iya, Pak. Ada berapa titik sampel dari percobaan pengambilan perwakilan mahasiswa ini? Di dalam tulisanmu. Belum, Pak, lagi dihitung dulu, Pak. Dihitung, ditulis dulu. Udah ditulis, selesai? Udah? Belum, Pak. Jeremia. Ya, Pak. Oke, ada berapa titik sampel yang mungkin, Jeremia? Sudah ditulis? 9, Pak. 9. Yakin 9? Seva, benar 9 nggak Seva? Belum selesai, Pak. Lama amat kalian. Ikram. Ada berapa titik sampel Ikram yang ditulis? Hmm, 27. Jangan sampai bilang 27 loh, Ikram, malu-malu. Bukan. Ada berapa? 9 mungkin, Pak. Oh my God. Sri Wahyuni. Sri. Iya, Pak. Ada berapa titik sampel yang sudah ditulis dalam pengambilan 3 wakil ini? 5, Pak. Aduh, 5. Udah selesai itu 5? Belum, Pak. Aduh, Masih coba saya nanya Faiza. Faiza, ada berapa titik sampel? 8, Pak.
8. Sebutkan satu-satu biar teman-teman mendengarkan. Eh, wakil pertama mahasiswa, wakil kedua. Ini hitungnya langsung mahasiswa. Langsung aja. Oh, ya. LLL gitu apa? Yang pertama LLL, yang kedua LLP, yang ketiga LPL, yang keempat Ya, betul. LPP, yang Betul. kelima PLP, PLL dulu. PLL, Oke. yang keenam PLP, yang ketujuh PPL, yang kedelapan PPP. Iya, oke. Jadi 8 itu akan bergerak dari ini kan, begini kan susunannya yang teratur yang bagus ya kalau membuat susunan. Jadi dari mulai laki-laki sampai nanti terakhir perempuan. Jadi semuanya ada berapa, Faiza? Ada 8, Pak. Ada 8. Oke, ya perhatikan. 6 mahasiswa, 4 mahasiswi. Sekarang kalau ada 2 mahasiswa tidak bersedia dipilih, berpengaruh nggak kepada jumlah titik sampel yang sudah dibuat tadi? Berpengaruh, Pak. Apa pengaruhnya? Yakin berpengaruh? Menurut saya 3. Tidak, Pak. Tidak akan pengaruh. Karena apa? Jumlah mahasiswa masih 4, kan? Betul nggak? Iya, Pak. Kecuali kalau 4 mahasiswa tidak mau dipilih. Berarti sisanya jadi berapa? 2, Pak. 2. Kalau 2 berarti ada yang tidak mungkin. Mana yang tidak mungkin? LLL. Good. LLL atau ketiga-tiganya laki-laki tidak mungkin karena yang bersedia hanya ada 2 mahasiswa. Nah, sekarang jadi perhatikan kembali ya jumlahnya memungkinkan atau tidak. Tapi sepanjang tidak berpengaruh atau tidak artinya masih titik sampai yang ada itu masih terpenuhi, ya berarti tidak akan ada masalah. Sekarang kalau misalnya kita ingin bahwa yang menjadi wakil itu sekurang-kurangnya ada 2 mahasiswa laki-laki. Kalau sekurang-kurangnya 2 mahasiswa laki-laki, berarti jumlah mahasiswa yang mungkin ada berapa? Bisa berapa? Vito, Devara. Vito? Iya, Pak. Ada berapa? Halo, Vito? Oke, lewat. Angelita? Ada 2, Pak. Ada 2. Oke. Ya, Pak. Angelita, jadi kalau ditanya sekurang-kurangnya 2 mahasiswa, berarti ada berapa mahasiswa di wakil tersebut yang mungkin? 4 peluang, Pak. Oke, bukan 4 peluang. Artinya saya tanya dulu. Kalau sekurang-kurangnya 2 laki-laki, berarti di wakil tersebut jumlah laki-laki bisa berapa saja? Bisa 2, 3, bisa 3. Betul nggak? Iya, Pak. Dengan kata lain, tidak mungkin 0, tidak mungkin 1. Betul kan? Iya. Oke, sekarang perhatikan list yang Angelita sudah buat. Kemungkinan mana saja yang memenuhi bahwa sekurang-kurangnya 2 laki-laki? Yang pertama LLL, yang kedua LLP, yang ketiga LPL, yang keempat PLL. Oke, jadi ada berapa kemungkinan? 4 kemungkinan, 4. Pak. Nah, berarti kalau saya tanya berapa peluang bahwa yang terpilih sebagai wakil itu terdiri dari sekurang-kurangnya 2 laki-laki? Ada 4, Pak. 4 per, kalau ditanya peluang itu harus antara 4/8 atau setengah. Dari mana kita tahu? Dari pencacahan itu tadi. Oke, teman-teman. Jadi kalau yang kita cacah sekarang itu kan bentuknya atau percobaannya adalah untuk yang sederhana. Nanti kalau teman-teman akan melakukan perhitungan peluang, tentunya tidak akan sesederhana ini.
jumlahnya akan banyak kemungkinannya. Oke, silakan nanti untuk dilihat videonya terkait dengan bagaimana cara kita mencacah ruang sampel. Di sana ada rumus N pangkat K, ada bisa menggunakan kombinasi, ada yang menggunakan permutasi. Tapi perhatikan apa syarat-syaratnya, apa kondisinya. Sekali lagi, untuk mencacah ruang sampel ini harus atau penting sekali, harus benar, karena ini sangat menentukan. Baik. Terus teman-teman, selain itu juga tadi ada latihan untuk ukuran-ukuran statistik yang harus dikerjakan oleh teman-teman, mencari nilai ukuran gejala pusat, ukuran gejala letak, dan ada juga yang untuk menghitung ukuran variasi, serta membuat diagram batang dan daun atau membuat diagram kotak. Ya, tolong dilatih itu semua. Jadi soal yang saya berikan, tenggat waktunya sudah ada, dan tolong di pengerjaannya secara tertulis. Oke, ada pertanyaan untuk itu semua, teman-teman? Mungkin belum, Pak. Jangan mungkin. Kalau belum ya, yakin ya. Jadi teman-teman mulai sekarang teman-teman harus sedikit mengurangi penggunaan kata mungkin ketika berbicara, apalagi kalau ditanya pendapat dan sebagainya. Mungkin itu menunjukkan ketidakpastian atau ketidakyakinan kita. Betul nggak, Nova? Betul, Pak. Nah, jadi biar kita lebih kelihatan tough gitu ya. Kurangilah dikit-dikit menggunakan kata mungkin. Oke, makasih kalau memang belum ada. Ivan Nur Azhar. Iya, Pak. Oke, Ivan. Ada yang bertanyakan, Van? Tidak, Pak. Oke, tapi tolong terus belajar, terus menggali informasi ya. Iya, Pak. Kita tahu kartu gapleh bukan berarti kita juga tukang gapleh kan? Betul nggak? Iya, Pak. Paling tidak kita tidak ditipu oleh orang-orang yang suka gapleh, paling tidak ya. Iya, Pak. Itu. Oke, karena mungkin ke depan kita harus banyak berinteraksi dengan orang lain, apalagi sebagai engineer ya, atau sarjana teknik lah nanti, yang akan menggunakan ataupun memberikan manfaat ilmu yang kita pelajari nanti kepada orang banyak. Dan teman-teman, sekali lagi, pelajaran kehidupan ketiga yang bisa saya sampaikan adalah sepandai apapun nanti teman-teman, misalnya IPK-nya 4, tapi kalau tidak bisa atau tidak mampu mengkomunikasikan, kalau ditanya jawabannya selalu ya atau tidak, pasti itu tidak akan dipercaya atau paling tidak orang akan menyaksikan apa yang kita apa yang kita pahami atau apa yang menjadi kepandaian kita itu. Jadi sekali lagi harus ini hukumnya wajib lah menurut saya ya, teman-teman selalu mampu berinteraksi dan mampu mengkomunikasikan apa yang kita inginkan. Hingga akhirnya toh kita juga pasti akan harus bisa mengungkapkan apa yang ada di pikiran ataupun di pemikiran kita, di otak kita, walaupun untuk sekedar kebutuhan atau keinginan pribadi kita. Karena itu pada ujung-ujungnya kan ketika kita berkomunikasi, kita berharap bahwa orang lain mengerti apa yang kita inginkan. Betul begitu kan? Firsya, betul begitu? Ya. Ivan, begitu kan, Van ya? Ya, Pak. Oke. Ya, jadi kita insya Allah lah teman-teman patut berbangga mampu atau memiliki kesempatan untuk belajar ya, untuk menggali ilmu di tempat yang lebih baik ya. Banyak orang yang mau kuliah tapi tidak mampu, tapi kita bersyukur kita diberikan kesempatan, kita diberikan dukungan yang banyak ya. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada itu. Oke. Itu kan Faiza? Itu begitu? Ya, Pak. Oke, teman-teman. Sasa Nabila, ada pertanyaan? Ya. Nggak ada? Tidak, Pak. Oke, baik teman-teman. Kalau begitu, selamat mempelajari dengan lebih semangat ya apa yang sudah saya upload di LMS. Untuk pertemuan kali ini ya saya cukupkan segini, nggak apa-apa ya, 1 jam sesuai dengan pesan dan sebagainya.
Tapi walaupun demikian, jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang, mohon dimaafkan. Semoga kita nanti akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman juga selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Izin live ya, Pak. Ya, sama-sama Faiza. Kasih lagunya Pak. Ya, sama-sama teman-teman. Ya, silakan sehat selalu ya.